Belakangan ini, pasar otomotif terlihat seperti berlari ke satu arah yang sama. Serba digital, serba canggih, dan dibungkus dalam label ramah lingkungan. Tapi di balik semua klaim itu, ada sesuatu yang mulai menghilang. Rasa. Rasa berkendara yang sebenarnya, yang gak hadir dari torsi instan atau layar yang besar. Tapi dari suara mesin yang mengisi kabin, dan setir yang berbicara langsung ke tangan. Untungnya masih ada ini, mobil yang ngasih kita rasa berkendara yang sebenarnya, yang bisa bikin kita tersenyum bukan karena layar yang besar, tapi karena berkarakter mesinnya. Dan mobil yang bisa mengeluarkan suara yang menggetarkan hati dan telinga. Serta mobil yang setirnya masih punya rasa. Sentimental memang ketika membawa mobil seperti ini. Canggih meski konvensional. Orientasinya ke arah performa yang terlihat dari mesin V6 turbo 3000 cc-nya. Dan dengan tampang yang sangat istimewa. Kenalin, ini Audi Q8. Sebagai mobil yang sangat niche di pasaran dan juga hadir dengan segala kesan premiumnya, jelas mobil ini dibanderol dengan harga yang tidak murah. 2,7 miliaran. Harga segitu sayangnya bukan yang paling terjangkau di kelasnya. Tapi hemat kami, ini mobil yang worth it buat kalian yang mampu dan ingin sebuah mobil yang bisa memuaskan hasrat berkendara bersama keluarga. Aduh, selalu menyenangkan menyetir mobil bermesin V6 atau V6. Dan iya, Audi membekali Q8 ini dengan mesin V6 3000 cc, teman-teman. Dan tenaganya disalurkan ke semua roda dengan sigap. Audi menyebutnya dengan Quattro, khasnya mereka ya. Dan aduh, selalu asik gitu mendengar suara mesin V6 yang meraung, yang mobil ini juga asik banget penyaluran tenaganya. Meskipun harus diakui, di atas kertas, mobil ini kalau kita bandingkan dengan rival di kelasnya, yaitu BMW X6 dan juga Mercedes-Benz GLE 450 Coupe, mobil ini bukan yang terbaik, bukan yang paling buas mesinnya. Tapi, ini tenaga yang lebih dari cukup. Tapi ini tenaga yang lebih dari cukup. Terus harus diingat kalau Audi Q8 ini pakai mesin V6 yang lebih berkarakter ketimbang inline 6 kayak punya X6 atau GLE 450. Di atas kertas, jelas kita nggak bisa ngeluh punya mobil keluarga bertenaga 340 horsepower dan torsinya 500 Nm. Apalagi tenaga mobil ini bisa sangat sigap tersalurnya berkat transmisi 8 speed Tiptronicnya. Terus karakter penyaluran tenaganya juga bisa diatur sesuai yang kita mau. Mau agak kalem atau pol banget. Ada banyak mode yang bisa kita pilih. Cuma memang kalau ada yang bisa dikeluhkan dari Q8 ini sebagai mobil keluarga sih, ya dari efisiensi bahan bakarnya. Selain mobil ini kompresinya gede banget dan butuh bensin ron tinggi, pas kami tes sih, konsumsi BBM rata-ratanya di rute harian atau di rute tol, ya jauh dari kata irit, meski udah pakai sistem mild hybrid. Iya, tapi mampu beli mobil harga miliar-miliaran sih ya. Rasanya kita nggak perlu takut ataupun gelisah dengan memikirkan biaya bensinnya. Apalagi toh kalau kita udah berada di balik kemudinya dan kita kemudikan mobil ini mobil menurut kami ya, rasa-rasa nggak enak itu akan langsung hilang, teman-teman. Karena ini mobil dengan badan sebongsor ini, tapi ternyata setirnya akurat sekali dan terprediksi. Terus juga mobil ini yang bikin kita makin percaya diri adalah karena dia pakai sistem penggerak yang all-wheel drive, teman-teman. Oh iya, dan kalian harus sadar kalau mobil ini tuh layak sekali disebut sebagai baby Lamborghini. Karena Audi Q8 ini berbagi platform dengan Lamborghini Urus. Yang artinya secara perancangan mobil ini tuh platformnya bakal menggugah dan siap banget dipakai oleh sebuah supercar. Dan ya, ini mobil yang sangat menggugah buat dikendarai. Audi meracik Q8 ini dengan suspensi yang adaptif. Kita bisa dengan mudah atur ketinggian sok,
karena pakai sistem air suspension. Ini yang bikin Q8 dikdaya banget. Bahkan bisa jadi sangat cingkrang kalau kita mau pakai di jalan yang nggak mulus. Bicara soal handling, oke lah untuk dipakai di jalan bebas hambatan, mobil ini asik banget. Tapi jangan salah, ternyata di jalan sempit, mobil ini juga nggak terlalu nakutin kok. Kombinasi yang pas dari visibilitas sampai adanya kamera yang jernih memantau, bikin kita jadi nggak perlu ragu. Satu hal yang bikin Audi Q8 ini jadi sangat berkarakter dibandingkan dua kompetitornya, yaitu X6 dan juga GLE 450 Coupe adalah ini teman-teman. Kokpitnya khas sekali Audi, di mana mereka memadukan dua buah layar kayak gini yang mereka sebut dengan MMI atau Multimedia Interface. Yang ini tuh pengaturannya asik teman-teman, dan kita bisa mengatur banyak kali mobil ini. Yang tadi saya sebut asik adalah ini layarnya ada haptic feedbacknya. Jadi kalau kita tekan itu nggak ngaruh apa-apa, tapi kalau kita tekan lebih lama, nah sampai klik baru dia bisa mengatur, dan itu lebih safety dan lebih presisi rasanya. Biasanya kita suka ngeluh dengan segala pengaturan dipindahkan ke layar, tapi enggak untuk mobil ini, karena segala pengaturan basic masih disediakan tombolnya. Tuh, kayak mode berkendara, pengontrol traksi, sampai cruise control pun bisa dengan mudah kita atur dari tuas ini. Terlebih, pengaturan mobil di Q8 ini sangat jelas dan navigasinya nggak ribet, gampang buat dipahami. Iya, bicara soal fasilitas sih, jelas untuk mobil 2,7 miliar ini terasa pas ya. Ambient lighting ada, material yang dipakai nggak usah ditanya kualitasnya, dan audio sistemnya juga pakai yang branded. Cuma memang kalau dibandingkan dengan BMW atau Mercy kekinian, harus diakui Audi ini interiornya nggak semegah itu, dan lebih bermain konservatif. Iya, sebagai mobil keluarga, Audi Q8 ini jelas menawarkan kabin yang lega di belakang sini. Karena ini mobil dimensinya panjang teman-teman, tapi hanya diset untuk 5 orang penumpang. Sehingga ya kabin belakangnya udah pasti untuk saya yang punya tinggi 175 cm ini sih lega. Di depan posisi berkendara saya, dan lihat ruang kakinya lega, ruang kepalanya pun meski atapnya model coupe atau melandai di belakangnya, tapi rasanya masih oke lah. Mungkin kalau kalian lebih tinggi lagi, hampir 2 meter sih mungkin agak-agak jadi harus agak sempit gitu ya. Tapi bagi saya sih nyaman. Paling ya fasilitasnya oke, walaupun untuk penumpang di tengah akan merasa sedikit terganjal karena ini ada tunnel yang gede teman-teman, karena ini all wheel drive ya, jadi oke. Tapi kalau misalnya kabin belakang nggak mau diisi oleh banyak penumpang, misalnya saya sendirian dan di belakang kita mau bawa bagasi dengan akomodasi yang lebih lega, tinggal kita lipat aja joknya nih lipat, dan kita akan dapatkan bagasi yang terekspansi. Gimana enggak lega, mobil ini dimensinya gede banget, panjangnya hampir 5 meter dan dengan wheelbase yang mirip kayak Lamborghini Urus. Terus mobil ini juga jangkung dan dengan roda yang besar. Ya, pakai mobil ini sehari-hari sih memang gak ideal kalau kita tinggal di ibu kota yang padat kayak Jakarta. Nyari parkir akan menantang, dan untuk manuver juga harus diperhitungkan secara matang. Cuma, ya pakai mobil ini sih udah harus siap jadi pusat perhatian. Karena desainnya keren banget, dan juga mobil ini tuh nggak pasaran teman-teman. Apalagi permainan lampu yang disematkan Audi ke mobil ini tuh top notch banget. Dan saya sih suka bagian belakang mobil ini. Dan juga bagian depan dari mobil ini tuh kelihatan keren banget teman-teman. Saya paling suka dengan model grill yang besar, apalagi ini dikasih clay warna hitam. Lampu-lampuan juga jadi sorotan utama di mobil ini. Serta saya juga percaya bahwa orang yang memilih mobil ini sebagai tontonan hariannya adalah orang yang seleranya bisa diperhitungkan. Well, Audi Q8 ini bukan cuma soal tampang atau badge 4 cincin yang dibawanya. Mobil ini juga hadir dengan segala ketegasan, dari desain yang gampang bikin suka, sampai rasa berkendara yang terasa jujur dan menggugah. Ini mobil yang berusaha mempertahankan nilai di tengah industri yang mencoba serba instan.
Ya, dengan harga jual mulai dari 2,7 miliar, mobil ini kelasnya sangat jelas. Tapi di kelas ini, kalian pilih yang mana? Pilih Audi Q8, pilih BMW X6, atau Mercedes-Benz GLE 450 Coupe?